Halo, shalom teman-teman The Next Level 5.0. Ketemu lagi nih. Nggak ketemu di Spotify-nya, podcastnya The Next Level 5.0. Jadi hari ini kita lagi ada di Konkret di Pluit ya, ini namanya. Bukan. Pluit. Apa tuh? Di sini. Di sini, oke. Di Pluit. Iya benar-benar. Oke, kalau misal bagi teman-teman yang mungkin mau sharing atau kalian mau berbagi pendapat atau segala apapun, kalian bisa langsung DM IG kita ataupun FB, ataupun kalian bisa langsung DM di Twitter juga. So teman-teman juga yang DM, Twitter mention. Iya, Emang nih generasi 20 tahun hampir. bisa tau. Bisa DM. Ya tapi bahasanya bukan direct mention, apa direct tapi kan kita kerennya Kamu ini nge-tweet dong. Kamu ini kebangetan banget. Aku tuh benar, aku bingung lah. Udah, oke. Terus habis itu bagi teman-teman nih yang mau ngumpul-ngumpul, ngumpul-ngumpul atau Ya mau nongki. iya nongki-nongki, kalian juga bisa langsung DM kita, atau kalian datang di Monocle nih di Pluit ini. Kita akan ada tiap hari. Maksudnya kita hampir tiap hari tapi kita tidak setiap hari. Iya, tidak setiap hari. Ya tergantung kalau kalian mau ngumpul, mau ya tanya aja pasti kita ayo. Iya, nanti kalian bisa langsung samperin baristanya aja yang di Monocle ini. Iya, mereka humble kok, mereka bakal welcome kalian. Oh, sana oke ya, tapi kalau datang beli, jangan minta. Betul. Ya, boleh kita hari ini mau bahas hal yang mungkin sudah sudah nggak asing ya, sering dibahas dimanapun tentang Petrus. Oke, Petrus, ada apa dengan Petrus? Tahu, tanya dia kali. Tanya dia, waduh. Oke, Petrus ini kan nelayan. Oke, terus karena nelayan mungkin dia ini kali Gini ya. aja deh, kita bahas dulu dari ayatnya aja dulu, ya nggak? Kita ambil dari Matius. Kan selama kita podcast kita jarang buka Alkitab. Iya benar. Matius 14 ayat 22 dan seterusnya, ya. Nah, di sini ceritanya adalah Tuhan Yesus memerintahkan naik perahu dan mendahului dia untuk ke seberang. Ya. Karena apa? Karena sebelumnya mereka habis ngelakuin pelayanan, Tuhan Yesus habis ngajar 4.000 orang atau 5.000 orang ya. Terus kasih makan dan semua rata-rata kenyang. Nah, setelah mereka ngelakuin pelayanan, Yesus naik ke atas gunung, dia doa, murid-muridnya naik perahu ke seberang ya, ke kota Galilea. Nah, pada saat mereka di tengah-tengah danau Galilea, ya kan, itu terjadi yang namanya angin sakal. Ya, terjadi gelombang dan ya mulai angin ribut ya. Dan nah, di sini adalah kita lihat bahwa ada murid-murid Yesus bersama rombongan yang lain yang tadi jemaat atau penduduk lokal yang habis dengerin khotbah Yesus atau pengajaran Yesus di bukit yang 4.000 atau 5.000 orang. Terus mereka pulang naik kapal. Ya kan? Jadi ini murid bersama dengan penduduk, ya. Nah, perjalanan cukup jauh, gitu kan, sehingga mereka sampai istilahnya di dalam perahu itu cukup lama. Sampai jam 3 pagi mereka mengalami yang namanya gelombang. Ya, diombang-ambingan gelombang sampai semikian lama, sampai jam 3 pagi lah. Ya, nah setelah jam 3 pagi tiba-tiba Yesus nyusul tuh, ya kan. Nah, Yesus nyusulnya bagaimana? Dia ternyata nyusul lewat jalan di atas air. Ya kan? Nah, terus setelah itu yang kocaknya adalah yang ngelihat ini yang pertama kali adalah murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air. Mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Ini murid, ya.
Betul. Ingat dulu ya, murid, ya, bukan penduduk yang ada di dalam perahu, ya. Nah, setelah itu mereka teriak-teriak karena takut. Ya, it's okay lah ya, mungkin putih-putih bayang-bayang di tengah malam ya, ya oke lah, wajar lah takut ya. Nah, terus yang hebatnya gini loh, itu suara kencengnya kayak apa ya? Ngerti gak sih? Kenapa kok bisa ngomong kencengnya kayak apa? Karena gini, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Betul. Bisa bayangin di tengah Iya. gelombang, angin sakal, terus tiba-tiba Yesus bisa ngomong, tenanglah, aku ini, jangan takut. Itu suara bisa ngalahin deru gelombang. Padahal kalau kita pernah ke tengah laut, kita pernah nyoba naik kapal gitu ya, umumnya dari Merak sampai ke ke Lampung gitu kan, atau dari mau ke Bali itu kan juga nyebrang ferry juga. Nah, itu kalau angin lagi kencang, kita boro-boro bisa ngobrol. Kita pasti, Iya, apa, gitu kan? Pasti teriak-teriak ngomongnya. Nah, ini Tuhan aja cuma tinggal ngomong ya, tenanglah, aku ini, jangan takut. Itu suara berapa kenceng gitu. Gue sih jujur nggak bisa kebayang, itu Tuhan Yesus teriak apa pakai suara kesaktian itu ya. Itu sampai semua murid-muridnya dengar loh. Ya, nah itu jujur, itu bahasanya adalah sesuatu yang nggak masuk akal. Oke, nah di poin berikutnya, Petrus, nah ini nih ya, Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ya kan? Terus kemudian kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah, sampai di sini dulu, gitu kan. Nah, kita ngelihat nih ya, ada sebuah kisah yang sebenarnya rada-rada kocak kalau kita bayangkan ketika kita ada di situ juga sama-sama Petrus. Di situ nggak cuma hanya Petrus, tapi juga ada 11 orang lainnya, 11 murid lainnya, ditambah dengan penduduk lokal. Karena aku tahu pernah ke Galilea naik kapal mereka itu cukup gede. Jadi kalau satu perahu itu bisa diisi sampai 40 sampai 50 orang. Ya, itu cukup gede ya. Itu kalau kita ke Galilea itu biasanya kita nyanyi bendera Indonesia di sana. Oh, yang itu, yang kayak orang-orang itu. Ya. Nah, pada saat itu Yesus ngomong sama mereka, ya kan? Tenanglah, jangan takut. Nah, terus Petrus ngomong kan, Tuhan kalau itu engkau, suruh aku jalan di atas air. Nah, pertanyaannya pada saat dia ngomong gitu, teman-temannya 11 orang murid lainnya pasti dengar. Betul. Ya, pasti dengar. Terus ngomong sama Petrus. Begitu setelah Petrus ngomong gitu, mereka pasti akan langsung bereaksi dengan omongan Petrus. Nah, tapi dulu ini bereaksi apa enggak nih? Kita logika nih. Menurut kalian bereaksi apa enggak? Kalau bilang enggak, kenapa? Kalau bilang iya, kenapa gitu. Nah, kalau dari kita sih iya. Soalnya logika nih, ketika dia kan sebenarnya nekat kan. Itu hal bodoh. Ibarat kata, udah tahu lu nggak bisa makan pedes, tapi lu mau coba makan pedes, kan lu bodoh. Iya. Ya bagi kita ya, ngapain lu paksain lu nyiksa diri sendiri, lu minum yang banyak, lu minum susu, lu minum apa biar menghilangkan pedes lu gitu. Iya, betul. Ya itu kalau logika saya gitu. Nah, oke, jadi kita lanjut. Nah, saya yakin gitu kan, 11 orang lainnya pasti akan ngomong sama Petrus, lu gila, emang lu udah pasti tuh Yesus? Kalau bukan gimana? Gitu kan? Petrus pasti akan jawab, lu ngapain pusing, gue kan nelayan, gue pasti bisa berenang. Kalau itu memang bukan Yesus dan gue nggak bisa, ya gue nggak akan tenggelam lah. Gue bisa berenang paling enggak. Oh iya. Ya kan? 11 muridnya pasti juga nggak akan kalah mau argumentasi. Lo even lo bisa berenang, ini kan lagi gelombang. Betul. Ini lagi badai, angin sakal. Lo pikir lagi nggak ada gelombang, lagi air tenang. Ya kan? Kalau air tenang bodo amat. Ya.
Pertanyaannya kalau air tenang, Tuhan Yesus juga nggak akan jalan di atas air. Iya nggak? Nah, dan itu waktunya juga tengah malam. Bener kalau tengah malam, jam 3 pagi gitu kan. Jam 3 subuh. Gitu. Nah, di mana orang-orang juga pada saat itu udah pasti capek karena habis pelayanan 5.000 orang. Iya kan? Nah, secara logika mereka pasti akan ribut di situ. Ya, lu gila, lu gila, lu gila, lu gila, ya, saling menggila-gilakan. Lo bener ya? Lo sama kayak kondisi sekarang gitu kan? Ya sorry to say gitu loh. Banyak gereja gitu kan. Kalau kita ngeliat semua murid-murid itu, pasti kita akan berbicara mengenai gereja. Karena Yesus ngomong sama murid-muridnya bahwa di atas batu karang ini aku mendirikan gerejaku. Di atas dasar murid-murid Kristus itulah gereja didirikan. Ya kan? Nah, pada saat itu, ya kalau kita ngelihat perahu itu adalah sebuah tempat zona nyaman, zona yang paling aman. Kenapa? Selama lu di dalam perahu, ya kan, lu nggak akan pernah tenggelam kecuali memang perahunya bocor, ya kan. Tapi selama perahu itu nggak bocor, mereka nggak akan tenggelam, kecuali mereka nyemplung dengan sendirinya. Betul ya? Saya nggak mau tenggelam, tapi saya nyemplung. Sama kayak kondisi sekarang gitu kan. Ya. Di sini ada satu orang gila gitu kan. Dimana dia nekat. Gitu kan. Begitu dia nekat, begitu kakinya mau keluar satu, pasti teman-temannya pasti pada narik semua. Pasti megangin tangannya. Ya kan? Terus lu gila, lu beneran lu mau ini, ya udah lu pegangan tangan gua dulu. Ya, sampai mastiin lu bener-bener Berjalan. Bisa berdiri dulu nih di atas air nih. Jangan sampai lu nggak pegangan tangan kita orang, tiba-tiba lu langsung nyungsep masuk ke dalam air. Ya kan? Semua orang pasti akan kayak gitu. Sama kayak kondisi kayak sekarang ini COVID. Ya kan? Ketika ada orang bagi-bagi sembako, ada orang bagi-bagi makanan di jalan gitu kan. Semua orang ngomong, hati-hati nanti lu OTG. Ya kan? Hati-hati nanti lu kena COVID. Lu nggak inget, ya kan? Sama kayak Petrus pada waktu itu juga pasti akan ngomong semua murid. Ya kan? Terus lu nggak salah, lu mau jalan di atas air, lu nggak inget bini lu, inget lu punya mertua, ya kan? Lu gimana kalau lu mati, siapa yang mau kasih mereka makan, ya kan? Siapa yang mau hidupin mereka? Bini lu kan jadi janda lu kalau lu mati, ya kan? Siapa yang mau ngurus? Kan bukankah sama dengan kita kondisi sekarang, ya kan? Kalau lu kena COVID, lu nyusahin orang tua lu nyusahin istri lu nyusahin laki lu, ya kan? Lu nyusahin keluarga lu, nenek lu, hati-hati. Lu nya mungkin nggak apa-apa, nanti lu pulang-pulang OTG gimana? Nggak usah kerja. Ya kan? Nggak kerja lagi berapa bulan? Ya kalau asalnya yang sudah ada persiapan lah, kalau yang kayak berjuang gimana kasarnya, berjuang karir yang gitu-gitu. Namanya masih berjuang, pasti penghasilan gak seberapa sama orang yang bilang sudah aman di rumah, gua steril, pasti kan duitnya ya kan gitu lebih banyak lah dari kita lah. Kita makan aice sabure mikir, mereka kan nggak mikir. Kasarnya gitu kan. Bagi kita makan aice mesti banyak, bagi mereka makan dikit kan nggak rugi, bagi kita rugi. Kasarnya gitu ya kalau kita makan gitu. Nah, pada saat itu ya semua ngomongnya adalah hal yang sama. Petrus nggak punya hikmat. Petrus, lu nggak punya otak, lu nggak mikir jauh. Lu udah doa belum? Lah tadi kan nanya sama Tuhan Yesus. Ya kalau itu Tuhan, kalau enggak, gitu kan? Kalau itu hantu, kayak kalau benar, ya kan? Kalau itu seperti yang dibilang di gereja-gereja gitu kan? Kan ada 3 suara. Suara Tuhan, suara hantu, sama diri sendiri. Nah itu tadi benar nggak itu suara Tuhan? Atau suara dari diri lu sendiri? Nah itu kan selalu jadi pertentangan di mana-mana sampai hari ini. Iya kan? Karena apa? Karena mereka nggak pernah mengenali betul suara Bapa. Karena mereka jarang pernah komunikasi sama Bapa. Sehingga mereka nggak pernah yakin bahwa itu Tuhan. Nah itulah Petrus gila, ya kan? Dia sure banget itu Yesus. Even teman sepelayanan dia, bahkan teman Kopeng itu mah udah ya kan? kopeng lah. Teman seperjalanan dia
gitu kan. Ngomong bahwa itu belum tentu Tuhan. Iya. Ya, tetapi Petrus tetap mempertaruhkan imannya Iya. dan mempertaruhkan yang namanya kepercayaan dia terhadap apa yang dia percaya, ya kan? Nah, saya yakin kondisi sampai pada saat itu kita bisa ngebayangin, ya kan? Kondisi kisruh di tengah badai, di tengah gelombang, di tengah kekacauan, di tengah laut gitu kan, di tengah danau Galilea atau apapun gitu kan, mereka kisruh pasti itu, ya kan? Tetapi ketika terjadi kondisinya adalah berikutnya ini ya, ternyata Petrus benar-benar bisa berdiri di atas air. Percaya nggak percaya, itu sebelah-sebelahnya pasti juga ngomongnya beda. Tadinya mereka gila-gilain Petrus, mereka goblok-goblokin Petrus, mereka mungkin ya nggak Petrus dikata-katain nggak pakai hikmat dan segala macam. Begitu dia bisa berdiri di atas air, belum berjalan loh, baru berdiri di atas air, gue yakin sebelah-sebelahnya nyesel. Sendiri Iya. Sendiri dia. Wah gila lo, bener lo, itu Yesus lo ya nggak? Gila Petrus bener lo bisa berdiri di atas air, baru berdiri lo, belum jalan lo. Wah harusnya tadi gua tadi yang salah. Wah suwe ini gitu kan. Ya, aduh, coba ya kalau itu Andreas gitu kan. Ya, Andreas pasti akan ngomong gini ya. Itu coba kalau gua, pasti nama Andreas tercatat di Alkitab sampai 1000 tahun kemudian, 2000 tahun kemudian. Nama gua akan dikenang selamanya gitu kan. Pembuat miracle. Ya, manusia pertama yang jalan di atas air, Andreas, Yudas, ya kan? Terus siapa lagi? Bartolomeus, mungkin siapa lagi gitu kan? Yakobus. Dia ya. Nah, bisa bayangin. Tapi ketika sebelum terjadi sesuatu, kita pasti akan larang orang untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Orang pasti nggak bakal mau yang namanya nyuruh orang lain melakukan melarang orang lain untuk berbuat sesuatu yang nyeleneh, berbuat sesuatu yang melanggar yang namanya hukum alam. Bahasanya sampai kayak sekarang, lu pandemik, gitu kan, lu jangan keluyuran, pakai masker dan segala macam, gitu kan. Nah, ketika orang melawan arus, ketika orang melawan kodrat alam, semua orang pasti yang berkata hal yang sama dengan teman-temannya di dalam perahu. Gue yakin gak ada satupun ya di dalam perahu yang gak ngomong kayak begitu. Atau ayo terus jalan terus. Gue yakin, ayo lu pasti bisa. Ayo lu pasti, ayo. Ya kan? Itu pun juga sama. Kalau ngomong kayak gitu pasti ngejorokin supaya jangan dia yang disuruh jalan di atas air. Ya nggak? Bukankah kita juga sering kali begitu? Ayo bikin kesaksian. Aduh jangan gue deh. Ya nggak? Begitu. Ya, tapi yang lainnya, ya nggak? Begitu tahu temennya si A nih yang disuruh, gitu kan? Ayo lu pasti bisa. Ayo lu pasti bisa. Kenapa dia dorong temennya untuk pasti bisa? Karena supaya dia nggak disuruh gantiin si A. Betul ya? Itu yang terjadi di lapangan. Mana ada manusia setulus itu. Ya, itu pasti ada konspirasi di belakangnya. Ada maksudnya. Ada udang di balik bakwan di situ. Nah, dan itu apa yang terjadi gitu kan? Ketika mereka lihat Petrus jalan di atas air, gue yakin ya, di situ mereka berubah cara berpikirnya. Tapi yang jadi masalah, ya kan? Setelah Petrus jalan di atas air beberapa langkah, Petrus bisa berjalan, ya kan? Itu karena mata dia fokus dengan Tuhan dan hatinya percaya kepada Tuhan. Sehingga ketika dia jalan di atas air, dia udah nggak mikirin dan dia nggak dengerin lagi yang namanya suara deru gelombang dan angin sakal yang sedang jalan, ya kan? Dia nggak pusingin soal itu. Yang dia lihat cuma satu, Yesus. Yang dia cuma fokus cuma satu, Yesus. Tapi kita ngelihat, ya kan?
ketika dia jalan di atas air, semua murid-muridnya itu pasti akan kagum dan weh, pasti sorak-sorai. Percaya nggak percaya? Ya, kayak teman-teman kita yang udah melakukan mujizat dalam satu gereja. Ya kan, begitu ada satu mujizat, semua pasti akan teriak dan semua kagum. Wih, puji Tuhan, haleluya. Dia sembuh. Wah, ada miracle. Wah, ada sesuatu yang dahsyat terjadi, betul nggak? Sama kayak waktu Petrus jalan di atas air. Baru beberapa langkah, semua orang pasti teriak. Wih, hebat Petrus, keren ya, Petrus keren ya. Padahal matinya, aduh coba itu gua gitu kan. Ada Nah, bakwan. iya, ada udang di balik bakwan. Ya, ada penyesalan. Ya kan? Di dalam segala sesuatu kadang-kadang terjadi seperti itu, ya kan? Nah, ini setelah itu ya kan? Manusia itu paling cepat sekali berubah. Ya kan? Ketika umpamanya kita nggak ngalami apapun gitu kan, even itu COVID atau apapun gitu ya, orang pasti berkata, wow, Tuhan lu keren, Tuhan lu dahsyat. Atau lu udah kena COVID kemudian sembuh, wow, lu keren, ya kan? Tetapi ketika kita tanya, lu mau nggak ngalami kesembuhan? Nggak mau, kenapa? Karena mesti sakit COVID dulu kan? Ya, orang nggak mau berjalan di atas ketidakmustahilan. Orang nggak mau berjalan yang sesuatu di atas kemustahilan, gitu kan. Mereka maunya sesuatu yang mereka bisa pikirkan itu real buat diri mereka. Mereka berpikir, mereka mau berjalan ketika segala sesuatu masuk akal, masuk logika. Baru orang itu baru mau melangkah. Orang itu baru mau berjalan. Gue ikut Tuhan, karena apa? Karena berkat. Gue ikut Tuhan karena gue diberkati. Gue ikut Tuhan karena gue dapat mujizat. Gue ikut Tuhan karena gue masuk surga. Gitu kan? Tapi ketika kita mengalami hal-hal di luar itu, kebanyakan dari mereka akhirnya apa? Mengeluh. Ya kan? Mereka akhirnya cari alternatif yang lain. Nah, kita ngelihat gitu kan, dalam kondisi kayak Petrus begini, ketika jalan di atas air dan kemudian dia lost focus, matanya mulai lihat kanan kiri, ya kan? Akhirnya apa yang terjadi? Ya, dia mulai tenggelam. Nah, pada saat mulai tenggelam, gue juga yakin banget, ya kan? Semua teman-temannya satu kapal pasti teriak-teriak. Untung bukan gua tadi. Pasti begitu lagi. Coba kalau gua, mati gua. Ya, nama gua dicatat jelek sekali tuh. Ya kan? Gara-gara kurang percaya, gara-gara tidak fokus dengan Tuhan, akhirnya Petrus hampir tenggelam. Nah, seringkali ketika ada teman kita melakukan yang wow, kita ikut wow. Iya kan? Kita dukung 100%, kita dukung 500%. Ya gak? Begitu dia jatuh, gua gak kenal. Iya. Aduh, gua gak kenal. Itu siapa tadi? Itu siapa tuh yang jatuh tuh? Aduh. Ya, padahal teman main juga. Gitu kan? Nah, oke. Nah, kita ngelihat nih ya, tipe-tipe manusia gitu ya. Seringkali kita juga berhadapan dengan orang-orang yang seperti itu. Bahkan teman-teman kita juga banyak yang seperti itu. Gitu kan. Tetapi mari yuk kita belajar dari Petrus. Ya kan? Dia juga nggak ambil pusing dengan yang namanya orang-orang dalam perahu. Ya kan? Orang-orang dalam perahu kalau kita ngelihat mereka udah aman, mereka udah nyaman. Mereka tidak pernah mau melakukan sesuatu yang baru. Mereka nggak pernah mau melakukan hal-hal baru. Mereka nggak mau melangkah berjalan untuk melakukan sesuatu yang di luar nalar mereka. Ya kan? 1:11. Sering kali kita melihat ya dari satu tim kita pelayanan pasti ada satu orang yang nyeleneh. Ya, pasti dia bikin apa? Bikin masalah. Pasti dia bikin apa? Bikin ulah. Pasti dia bikin sesuatu yang nggak masuk akal. Tapi justru orang-orang yang seperti itu seringkali dimusuhi. Orang-orang seperti itu pasti dikatakan apa nggak punya hikmat dan segala macam. Padahal belum tentu mereka itu salah. Gitu kan? Karena kita belum mengerti, ya kan?
apa yang sedang Tuhan mau buat dalam hidup orang itu. Yes. Ya. Nah ini jadi problem selama ini. Ya, berapa banyak orang-orang seperti itu dimusuhi di gereja. Ya, berapa banyak orang-orang tersebut akhirnya dibuang dari gereja. Gara-gara apa? Nggak mau stay di dalam perahu. Ya kan, dianggapnya itu nyusahin. Coba kalau Petrus pada saat itu jalan di atas air dan dia jatuh dibiarin tenggelam. Pasti murid-muridnya semua akan ngomong apa? Untung bukan gua. Tuh kan nggak pakai hikmat kan? Bener kan tadi apa omongan gua? Ya kan? Nekat sih. Gila sih. Gitu kan? Ya, sok denger-denger sih suara Tuhan. Akhirnya apa? Tenggelam. Jatuh. Gitu kan? Nah akhirnya apa yang terjadi? Gitu kan? Nah seperti itu yang terjadi. Ya kan? Nah berapa banyak kita mau belajar kayak Petrus? Ya kan? Ketika kita mau melangkah keluar dari zona nyaman kita, maka kita nggak bisa berjalan di dalam alam yang sama dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ketika Petrus mulai fokus dengan Tuhan, keluar dari zona nyamannya, gitu kan? Dia berjalan dalam realm yang sama. Beda dengan 11 yang lain. Gitu kan? 11 yang lain tetap di atas perahu. Walaupun perahunya di atas air. Ya kan? Gitu kan? Nah, tapi Petrusnya sendiri, dia keluar, dia berjalan di dalam realmnya Tuhan. Bahasa kasarnya adalah dia berjalan dalam alam supranaturalnya yang sama dengan Tuhan. Apa itu? Berjalan di atas kemustahilan. Sama dengan Yesus, berjalan di atas kemustahilan. Sesuatu yang tidak pernah bisa dilakukan oleh manusia. Yang tidak pernah keluar dari zona nyaman. Nggak akan pernah bisa. Oh iya. Mereka nggak akan ngalami. Mereka pasti akan bilang itu sesat. Wah itu bukan dari Tuhan. Wah itu mah aduh. Apa namanya? Dukun. Ya kan itu mah. Apa namanya? Tukang sihir. Pertanyaannya satu. Kalau tukang sihir, dukun, semua aja bisa. Masa kita orang Kristen nggak bisa? Betul. Bukankah semua ilmu-ilmu mereka itu semua berasal dari satu? Betul. Tuhan. Kalau mereka bisa mengcopy, pasti ada aslinya. Betul. Ya kan, kalau mereka bisa berjalan di atas air kayak sekarang nih, gitu kan? Orang-orang Shaolin bisa ginkang, bisa terbang di atas apa namanya di atas angin, gitu kan? Berjalan seperti angin. Harusnya kita juga bisa. Betul. Gitu kan? Tetapi itu kan dianggap sesat. Karena apa? Karena nyeleneh nggak Alkitabiah, padahal itu Alkitabiah. Betul ya? Kalau kita ngelihat anak-anaknya Yakub, ya kan? Semua berjalan, bahkan mereka berlari seperti angin. Mereka mendaki tembok Kanaan, itu udah kayak, ya ilah. Kecil itu. Itu enteng sekali, padahal tembok Kanaan waktu di zaman Yosua itu tinggi. Karena apa? Karena isinya orang-orang raksasa. Temboknya gede-gede, berapa kilo satu benteng. Gitu kan, berapa meter kedalamannya, ketebalannya gitu kan. Itu kalau nggak orang-orang khusus, itu kan bahkan kalau kita lihat Yosua untuk mengalahkan Kanaan aja temboknya mesti diinjak sama malaikat. Dia baru bisa. Baru mereka bisa masuk. Ya kan, tapi anak-anak Yakub, mereka cuma tinggal lari, terbang. Betul. Ya kan, nah kalau kita lihat kayak begitu gimana? Ada umpamanya, dia jalan di Eden, ya kan, udah nyampe ke ujung Eden, tapi dia mesti balik lagi ke taman untuk ketemu Tuhan. Berapa jauh dia udah jalan untuk balik lagi pulang pergi? Ya kalau secara logika mah lama tuh. Kayak kita nih jalan ke Bogor, balik lagi ke sini. Oh, Ya kan? seminggu. Enggak seminggu, sehari. Pulang masuk UGD. Pulang masuk UGD. Iya kan? Sedangkan kita tahu Eden itu segede Iran, ditambah Irak, ditambah setengah Mesir, ditambah Turki, ya kan? Ditambah Israel, Yordania. Itulah yang namanya Eden, ya kan? Pastinya itu jauh lebih gede dari itu. Ya kan? Nah, kalau tengah-tengahnya ada di Hebron, terus jalan sampai ke Turki atau ke Iran, balik lagi ke Israel, gempor. Iya benar. Itu kalau orang-orang khusus, kalau bukan orang-orang khusus susah. Betul. Nah, kita balik lagi. Sama ketika
Yesus berjalan di atas air, Yesus mau mengajakin bahwa ayo kalau lu fokus, kamu pasti bisa melakukan apa yang seperti aku lakukan. Itu yang poinnya. Ya kan? Nah, kita lihat berapa banyak selama ini. Kita selalu bilang kita fokus sama Tuhan, tapi kita takut. Ya kan? Kita lihat kayak Petrus. Sama kayak kita sekarang. Kalau kita baca WA isinya COVID. Hari ini mati, si A mati, si B mati. Ya kan? Ini masuk rumah sakit, berapa ribu masuk rumah sakit mati lalu. Ujung-ujungnya apa? Lu stres. Dan ujung-ujungnya lu gak berani keluar. Berapa banyak orang-orang tua gara-gara WA yang isinya cuma berita COVID, akhirnya mereka lari ke psikolog. Berapa banyak akhirnya mereka harus minum obat penenang. Kenapa? Mereka korban fear. Mereka korban ketakutan. Kenapa? Karena mereka melihat dan mulai mendengar deru angin sakal di luar itu. Ngerti ya? Itulah yang membuat akhirnya Petrus tenggelam. Dan berapa banyak orang Kristen nggak sadar mereka mulai tenggelam. Ya, tenggelam di sini kalau kita pakai logika, Petrus itu nelayan. Dan nelayannya pasti profesional dong. Udah pasti kan? Ya namanya nelayan pasti ya seombang-ambing pun, segelap apapun pasti dia tahu dengan cara menanganinya gitu. Betul. Harusnya di situ dia bisa berenang dong. Iya, harusnya. Harusnya kita logika loh. Kan lucu Betul. ketika lo tukang masak tapi lu nggak bisa masak, itu lucu gitu. Iya. Gitu. Aneh gitu. Iya kasarnya. Bukan soal tukang masak nggak bisa masak, tapi tukang masak dia nggak bisa mengantisipasi masakannya. Nah, itu lucu. Iya. Ini kurang asin, ini kurang manis. Iya. Dia pasti harusnya tahu cara mengantisipasi. Iya, kalau Sama nggak, ketika Petrus sudah mulai tenggelam, harusnya dia nggak minta tolong sama Tuhan. Kenapa? Oh, dia nelayan loh. Dia jago berenang. Iya. Iya, benar. Harusnya, iya. Kalau tukang masak, kalau lu nggak ada garam, harusnya lu bisa cara yang lain. Iya. Iya dong. Dan jalan Petrus jalan itu kan nggak sejauh berapa kilo dari perahu. Iya. Kan dia cuma berapa langkah doang dari perahu. Dan teman-teman pasti bisa nolongin juga. Oh iya. Teman-temannya kan juga nelayan semua. Semua ya. Iya dong, gitu loh. Mereka udah pasti nggak akan pusing kalau lu jatuh, paling ya oke lah, paling nggak jauh dari perahu lah. Iya. Itu murid-murid pasti bisa nolong lah, gitu kan. Tetapi pada saat itu, ya kan, kita ngelihat kondisi manusia, gitu kan. Seringkali ketika orang itu udah dipakai Tuhan luar biasa, dia ngalami kejatuhan, ya kan, itu pasti diomongin. Bukannya didukung untuk mereka bisa bangkit. Iya, tapi diinjak. Ya kan. Nah, ini jadi problem. Yuk kita mulai belajar malam ini. Satu, yuk kita belajar untuk keluar dari zona nyaman kita. Supaya lu bisa mengerti apa ya, hal-hal baru yang Tuhan sedang kasih dalam hidup kita. Sesuatu yang gak masuk akal yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Sesuatu yang mustahil yang menurut orang lain, gitu, tapi gak mustahil buat Tuhan. Lah kan dulu aja Tuhan masih di luar loh posisinya. Iya kan? Sekarang adalah posisi Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita. Iya kan? Ada Roh Kudus dalam hidup kita. Bahkan Tuhan Yesus saja ngomong, kamu akan melakukan hal-hal yang jauh lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Gitu loh. Kalau sekarang bahasanya adalah sorry to say gitu ya. Gitu kan. Kalau kita takut COVID itu sih konyol gitu loh. Kenapa konyol gitu kan? Dulu, zaman dulu, orang Israel itu nggak boleh dekat sama orang lepra atau orang kusta. Ya, kalau kamu menjamah atau kamu kesenggol orang kusta, kamu nggak tahir. Artinya apa? Engkau najis. Bahkan kalau kita kena keringat orang kusta, nggak cuma najis, lu ketularan. Lu jadi lepra. Iya nggak? Gitu. Lu bayangin ya nggak? Sekarang lu kena COVID itu cuma paling sesak napas mati. Lu kena lepra, tanganmu protol atu-atu. Hidung lu bisa protol, tiba-tiba jatuh ke lantai. Telinga lu bisa tiba-tiba jatuh ke lantai. Itu kan lebih parah dari COVID. Betul nggak? Makanya dulu orang bilang, ya jangan sentuh orang lepra. Deket-deket apalagi sentuh, ya deket jangan, ya nggak, apalagi nyentuh. Tapi waktu Tuhan Yesus
Dia disentuh, dia nyentuh orang kusta dan orang kusta tahir. Wow. Nah pertanyaannya adalah, ya nggak? Bukankah Tuhan Yesus sudah ngomong sama kita, kamu akan melakukan hal-hal yang jauh lebih besar daripada apa yang Tuhan Yesus lakukan? Betul. Kalau orang lepra aja tahir dan sembuh ketika bersentuhan dengan Tuhan Yesus, masakah COVID enggak sih? Betul, seharusnya musnah. Harusnya apa? Musnah. Betul. Ya kan kita ngelihat dulu siapa namanya itu? Yang megang virus. Wigglesworth siapa? Oh, siapa sih? Smith Oh, Wigglesworth. John Gillette. Oh, John Gillette gitu kan. Oh, itu malah Smith itu. Ya kan? Itu dia megang namanya virus Ebola ya. Ebola. Ditaruh di atas telapak tangannya. Bayangin sebuah virus Ebola ditaruh telapak tangan itu secara manusiawi. Ketular. Virus Ebola itu makan daging. Wow. Kalau lu taruh virus di atas Gila. telapak tangan, daging lu nggak dimakan sama virus itu sih konyol. Gue yakin itu virus makan telapak tangan dan telapak tangan lu bolong. Gila. Udah ngeri ya. Dan John Gillette bilang apa? Taruh di atas telapak tangan saya. Kita lihat mana yang lebih besar. Kuasa Tuhan atau virus. Kalau virus aja mati di tangan seorang manusia namanya John Gillette, masa virus corona nggak mati di tangan kita? Yes. Iya kan? Nah, saya juga nggak menyarankan teman-teman untuk melakukan hal yang sama, gitu kan? Bukan berarti kita ke rumah sakit apa namanya? Rumah sakit apa itu yang di Kemayoran? Nggak Wisma Atlet. Wisma Atlet gitu kan? Untuk kita datengin, kita doain itu juga. Ya kalau nggak Tuhan suruh ya nggak usah lakukan, gitu kan? Tapi kita harus percaya, ya kan? Bahwa ada kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Ya kan? Tapi kalau memang kok diizinkan harus kena COVID dan mati kena COVID, ya it's okay. Nah, itu Karena dia. memang udah waktunya dan kita nggak perlu malu untuk hal itu. Kalau sekarang jadi aib. Ya kan kalau sekarang kesannya jadi aib banget. Jadi aib gitu. Kayak sial banget, hidup tuh sial banget berarti kena gitu. Ya kan bukankah kita selalu berkata mati adalah keuntungan, hidup untuk Kristus. Ya kan? Ingat kalau kita nggak mati oleh pedang, Firman pun katakan di kitab Wahyu, ya kan? Jikalau engkau tidak ditentukan mati oleh pedang, maka engkau tidak akan mati oleh pedang. Bahasanya apa? Kalau memang hidup kita nggak mati oleh cancer, kita nggak mati oleh COVID, kita nggak akan pernah mati oleh COVID. Even sebelah lu ada yang kena COVID tanpa lu sadari, lu nggak akan pernah kena sakit itu, dan lu nggak akan pernah mati karena itu. Tapi kalau ketika memang kamu memang harus mati karena itu, sejauh apapun itu, even lu tutup rumah rapat-rapat, lu akan mati karena COVID juga. Berapa banyak orang-orang yang mati kena COVID gara-gara mereka ada di rumah terus padahal mereka mengurung diri. Banyak. Jangan pernah di-expose nih. Gitu loh. Ada beberapa orang yang mati padahal mereka udah mengkarantina diri. Saking sterilnya malah mati. Iya kan? Kita lihat di luar negeri sana gitu loh. Berapa banyak penginjilan tetap jalan ketika COVID masih ada. Gitu kan? Kita lihat, come on church, wake up. Gitu kan? Engkau harus bangkit dan menjadi terang ketika kegelapan ini datang. Justru kegelapan ini datang supaya kita jadi terang. Dan supaya terang kita bisa kelihatan sama orang lain. Nah kalau kita ngumpet sama kayak orang lain, apa bedanya kita sama gelap? Gitu loh. Enggak ada bedanya. Ngapain dibikin gelap kalau lo gak terang? Ya, tapi kasarnya ini juga ya. Yang lucunya nih kasarnya ya kita bukan menyalahkan lu takut COVID, ya itu hak lu. Tapi lucunya gini loh. Lu bilang iya gue steril, gue mesti ini, tapi lu tuh kalau ke mall berani. Mall semuanya orang OTG bos. Kalau di OTG orang mall tuh OTG semua dan lu beli makan di Gojek. Nggak tahu cara masaknya. Kenapa lu nggak masak aja sendiri? Ya kasarnya ya kalau sayur kasarnya yang pegang apa pasti masih bisa dicuci kan, kasarnya gitu kan. Itu yang lucu. Dan sekarang ada yang nanya gue, oh kenapa ya kalau mereka ke bar berani loh, tapi kalau Ke gereja gak berani. iya ke bar berani. Ke bar tuh lebih sadis Bo. Yang pertama lu
pokok pasif. Hmm. Itu pokok pasif gitu. Dan kan nggak tahu kiri kanan lu orang OTG apa enggak. Kalau kita mau bahas OTG sampai manapun, ya lu pokoknya lu keluar ke warung beli ibu, saya beli dong ibu, salah ya. Bisa dibeli, Iya, bisa kalau dibeli. saya bu, saya belum selesai, bu beli ibu, belum selesai lah. Iya, Ya. maaf. Maksudnya, Ini kan ngelesin. Iya, saya selalu iya, bisa iya. apapun itu. Kalau saya di pojokan saya bisa melawan. Aduh. Nah makanya asalnya lu ke warung aja, ya lu ngambil kembalian nih di warung, itu udah termasuk OTG gak sih sebenarnya? Kitanya gitu. Ya kita kan Ya, pesan itu aja udah OTG. Udah OTG kan? Kenapa? Karena duitnya itu kan duit cash. Duit cash kan? Ya lu kan nggak pernah tahu. Iya. Itu kan kalau mudanya siapa aja tuh lu nggak pernah tahu. Iya kalau gitu ya. Kadang ya lucu cuman kayak anehnya pakai logika. Oke lu steril. Kayak gue pernah ngeliat nih, gue lagi nongkrong, lagi makan, terus tiba-tiba buka pintu aja tuh. Ya memang sih buka pintunya ini nggak bisa pakai sikut dan kawan-kawan ya. Tapi kayaknya kayak takut banget gitu, dia nggak mau buka, terus dia tunggu, dia cari tisu dulu baru berani buka. Dalam hati gue, kenapa lu nggak pesen Gojek aja gitu? Kayaknya lu yang takut, lu nyusahin sendiri gitu. Kalau gue jadi posisi mending gue Gojek aja gitu. Gue di rumah lebih enak, gue tinggal sempot, kalau sampai rumah disempot kan. Itu kan ada protokolnya, kalau di rumah lu bisa digantung ya digantung gitu. Kadang logikanya tuh lucu sendiri gitu. Iya, betul. Lu takut tapi Ya. ya begitu, aneh gitu ketika lucunya gitu aja gitu. Pokoknya ketika lu dibilang OTG, ketika lu bersentuhan dengan orang yang gak kenal kan, atau lu memegang barangnya kan. Nih kita lihat nih ya, yang terakhir nih kocak nih, ya kan? Yang di perahu kan nggak cuma murid, tapi tepes Penduduk. murid dong ya sama Iya. penduduk ya. Kalau penduduk masih nggak ngerti, wajar. Namanya juga nggak ikut Tuhan Yesus tiap-tiap hari. Iya. Tapi kalau yang namanya murid, Udah ikut. udah ikut tiap hari, tapi masih belum ngerti, gitu kan? Nah, kita ngeliat nih kalau di Markus versi yang lain, gitu kan? Di Markus 6 ayat 52. Oh, situasi tetap sama. Sama, Sama. tapi ini beda versi nih. Beda versi ya. Karena yang nulis beda, Markus Ya. sama Markus, ya kan? Ya kan? Setelah Tuhan Yesus bawa Petrus jalan naik ke perahu, ya kan? Angin sakal reda. Oh, sakti ya, Iya. ya kan? Nah, udah gitu mereka tercengang dan bingung. Yang tercengang siapa? Murid dan Penduduk. penduduk. Betul ya? Kalau cuman murid doang, Biasa. ya, nggak biasa harusnya. Kalau penduduk, Biasa. Oh, itu balik ya, kita. mereka kaget, wajar. Ya, tapi kalau murid, nggak wajar. Ya, selama ini mereka ngapain? Ya kan? Nah, mereka di sini tercengang dan bingung. Wih, gila nih sakti. Begitu dia naik langsung angin sakal aja langsung reda, gelombang berhenti. Ya, sebab sesudah peristiwa roti itu, artinya apa? Sebelum itu kan dia memecah-pecahkan roti, ya kan? Kasih makan 4.000 orang, 5.000 orang gitu kan? Mereka masih belum ngerti dan hati mereka tetap degil. Mereka udah lihat begitu banyak mujizat yang dilakukan selama ini. Ya, bukankah selama ini banyak sekali KKR healing di mana-mana? Iya. Sorry itu saya gitu kan. Aku nggak nyindir berbagai gereja, tapi kita ngelihat nggak cuma mereka bikin crusade di mana-mana, mereka nggak ada yang healing di dalam gereja. Bukankah mereka semua banyak melihat banyak kesaksian? Mereka melihat banyak sekali miracle, kesembuhan terjadi, gitu kan? Tapi mereka masih belum ngerti juga soal COVID. Mereka belum ngerti juga soal Petrus, bagaimana cara Petrus di atas air, ya kan? Bagaimana cara Yesus masuk dalam perahu dan kemudian badai berhenti, gitu kan? Kita melihat gitu kan, ketika Yesus masuk di dalam sebuah perahu, maka semua jadi aman, ya kan? Sama ketika kita percaya
Dan kita yakin dan kita tahu bahwa Yesus ada dalam hidup kita. Seharusnya kita nggak usah pusing soal COVID. Kita harusnya nggak usah pusing bahwa angin sakal akan menenggelamkan kapal itu. Kita nggak usah pusing soal gelombang yang bakal mengombang-ambingkan lagi. Yang kapal itu jadi nggak karuan di tengah danau, gitu kan. Seharusnya nggak usah pusing lagi. Kenapa? Karena begitu Yesus datang, semua berhenti. Makanya bedanya adalah ketika kita di zaman perjanjian lama, semua yang lepra itu nggak boleh kena orang yang wajar. Mereka akan jadi lepra. Tapi ketika Tuhan Yesus datang, dia mengembalikan semua itu. Ya kan? Yang kita tahir pegang orang yang nggak tahir, kita ikut nggak tahir. Tapi ketika orang nggak tahir pegang Yesus, orang itu jadi tahir. Lepra jadi sembuh. Bukannya Yesus jadi ikut lepra. Nah, pertanyaannya kan Yesus ada di mana? Seharusnya begitu kita tahu Yesus itu di dalam hidup sama kita, sama persis dengan Yesus masuk dalam perahu murid-murid. Seharusnya pada saat itu gelombang harus berhenti. Seharusnya pada saat itu angin sakal harusnya berhenti. Dan seharusnya pada saat itu ketakutan pun berhenti. Nah, kalau kita dibahas ini, sebenarnya kalau ini iman atau sebenarnya pemikiran kita sih yang belum benar kasarnya. Bukan soal iman dan bukan soal pemikiran. Ya, tetapi adalah kita ngerti bahwa kita itu dalam kita ada Yesus. Identitas itu siapa? Balik lagi, ya teman-teman dengerin podcast kita soal identitas. Ketika Yesus ada dalam dirimu, siapa yang jadi lawanmu? Bukankah firman Tuhan berkata, ya, ketika Tuhan ada di pihak kita, siapa yang jadi lawan kita? Lah apalagi kalau ini baru cuma berpihak. Lalu Yesus ada dalam diri kita. Bukankah kita dibilang kita itu anak-anak Allah? Bukankah kita itu satu, dipersatukan oleh Roh Kudus dengan Yesus? Ya kan? Nah kalau Yesus tinggal di dalam kita tinggal di dalam Yesus, dan Yesus tinggal di dalam Bapa, apa yang kita mesti takutin? Come on, gitu kan? Let's open our mind. Roma 12 ayat 2. Change the way you think. Berubahlah cara berpikirmu, gitu kan? Jangan berpikir seperti orang-orang yang di dalam perahu, udah di dalam perahu tapi masih takut, gitu loh. Kenapa? Karena mereka nggak ada Yesus di dalam dirinya. Mereka nggak ada Yesus di dalam perahu itu. Makanya mereka takut. Makanya mereka khawatir. Makanya mereka nggak yakin atas hidup mereka. Tapi ketika Yesus masuk dalam perahu, selesai, case close. Gitu kan? Sekarang pertanyaan, yakin nggak Yesus ada dalam diri kalian? Kalau Yesus ada dalam diri kalian dan kalian tahu identitas kalian, harusnya kalian nggak usah takut soal COVID. Hidup keuntungan, mati adalah keuntungan. Hidup untuk Kristus. Orang kita mati masuk surga kok. Apa yang kita takutin? Lo pasti takut karena lo nggak bisa nonton lagi Hollywood. Ya kan? Lo pasti takut lagi karena apa? Ya, karena lo pikir perjalanan belum selesai. Enggak. Lo pikir pelayananmu nggak selesai gara-gara lo mati. Enggak. Orang itu mati karena memang pelayanannya udah selesai. Ya kan? Itu dia. Jangan degil hatimu. Di sini dikatakan. Ya. Lu udah sering lihat perbuatan Tuhan yang ajaib, tapi lu masih takut dan lu masih gak percaya. Ya, bahkan lu ketemu Tuhan secara fisik nanti masuk surga aja lu takut. Ya kan? Ya nanti kita ngomong soal rapture ya kan? Orang takut gak di rapture. Lu gak mikir ntar malam lu mati masuk mana? Ya kan? Orang selalu takut gak di rapture nanti disisa oleh Antikris. Ya ampun lu jauh-jauh amat sih, besok aja lu mati aja lu gak tahu. Iya. 5 menit kemudian dari sekarang saya ngomong kita mati aja kita juga gak tahu.
Dan lu masuk mana pada saat itu? Lu udah tahu belum? Yes. Kalau lu aja takut disiksa antikris dan lu takut gak diangkat, artinya apa? Lu mati aja belum siap, itu namanya. Nah, banyak banget pembahasan. Sebenarnya yang lagi unik-unik sebenarnya bahas sih Bad Syndrome, yang kita coba iseng ya kita bahas. Ah, itu sih seru banget. Soalnya ini kalau kita ngeliat sih kasarnya ya Allah ya. Ya pokoknya banyak banget yang saya bahas ya. Sebenarnya kita bukan konspirasi tapi ini real ya. Gitu ya, konspirasi real juga sih. Kalau nggak ada konspirasi gak seru sih sebenarnya. Dalam hal apapun itu ya. Nah, oke, buat teman-teman thank you banget buat ngebahas gini. Kalau misalkan pendapatnya berbeda, nah ini kalau kita senangnya gini, ketika lu pendapatnya berbeda, ya lu ngomong. Jangan cuma ngedumel ya, cuma lu kesal sendiri dan lu cuma mencaci maki doang, udah cuma begitu doang. Iya. Tapi lu nggak mengutarakan pendapat lu gitu. Tapi kalau nggak mengutarakan pendapat lu, nah kita diskusi gitu. Kita ngomongin debat, kita diskusi biar kita sama-sama. Oh, dari pandangan lu begini. Oh, boleh tuh pandangan lu. Pasti kita melihat lah, nggak kayak kita bilang, oh nggak bisa, lu hitam, kalau gue putih, lu mesti gue putih karena gue bikin podcast, gak bisa. Iya betul. Gitu. Kita netral gitu. Betul. Kita welcome, kita sangat welcome pendapat kalian. Iya, apapun itu lah ya, ya sarannya apapun yang bisa lebih baik gitu. Oke, buat teman-teman, thank you and God bless you.